Saya orang Kalimantan. Pengalaman ini terjadi ketika usia saya 15 tahun, saat kami pindah ke rumah baru. Saya memiliki kakak, dia sudah berusia 17 tahun. Ketika kami pindah ke rumah baru, hari sudah gelap. Tanpa izin dari orang tua, saya dan kakak pergi ke sungai dekat hutan untuk mencari katak sebagai mainan. Ketika kami bersenang-senang mengumpulkan katak, tiba-tiba saya dan kakak kaget. Kami langsung melihat tertuju, langsung ke arah hutan. Tiba-tiba kakak saya menyuruhku untuk diam, karena dia mendengar ada suara aneh dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti peluit panjang tapi tidak terlalu keras. Mendadak saya merasakan dingin di seluruh tubuh, dan tak lama setelah itu, terlihat seberkas cahaya yang berasal dari hutan. Ternyata itu adalah kepala wanita yang terbang dengan usus tanpa tubuh. Ya, itulah yang sering disebut hantu kuyang. Saya dan kakak gemetar ketakutan melihat kuyang itu. Sosok itu bersinar dengan darah menetes dari ususnya. Dan kuyang itu seperti terbang ke arah kami. Sontan kakak menarik tangan saya, dan kami berlari sekencang mungkin tanpa melihat lagi ke belakang. Karena jika kuyang menangkap kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Beruntung orang tua kami masih berada di luar rumah. Ayah kami tampak kaget saat melihat kami berlari ketakutan. Namun setelah ia melihat ada hantu kuyang bercahaya di belakang kami, secepat mungkin ayah mengambil tombak ikan. Sementara ibu berlari ke dalam rumah untuk mengambil pisau mandau, dan dua orang tetangga juga membantu dengan mengambil batu dan pisau. Lalu, mereka melemparkannya ke arah kuyang itu. Orang tuaku segera meminta kami untuk bersembunyi di belakang mereka. Saya dan kakak hanya melihatnya sambil ketakutan. Kuyang itu terbang di atas rumah kami, dengan darah yang terus menetes dari ususnya. Orang tua kami, dan yang lainnya terus melemparkan batu ke arah kuyang itu, sambil membaca beberapa doa dalam bahasa kami. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya hantu kuyang itu menghilang. Setelah ayah yakin hantu kuyang itu benar-benar pergi, kita semua masuk ke dalam rumah. Kami mengunci setiap jendela dan pintu. Sejak kejadian itu, saya dan kakak tidak pernah bermain ke hutan pada malam hari lagi, karena masih trauma hingga saat ini. Sundel bolong waktu itu aku